Bismillah abi wal ibni wal ruhil kudus. Bismillah wal ibni wal ruhul kudus. Ilahu wahid. Salam Ilahu wahid. alaikum bis. Pakai bahasa Arab, nggak tahu malu. Nggak tahu malu. Nggak tahu malu, bener-bener nggak tahu malu. Nggak ada edit. Apa ya? Apa dia jijik gitu sama bahasa kitab sucinya yang asli pakai bahasa Yunani? Bismillahi. Apa? Bismillah abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Salam alaikum bisem Yeshua Hamasyah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali menanggapin Uni Rifa yang kejang-kejang yang melalui video saya yang saya viralkan mengenai dirinya terkait pembahasan pernonotannya. Dia membahas dengan siapa namanya itu, ada Maike gitu ya, Bunda Ike dia bilang, yang tentu saja itu merupakan anggota partai Gerindra teman-teman sekalian ya. Dan itu sangat viral sekali, bukan hanya channel kita yang ngupload itu, tapi juga beberapa channel-channel Kristen. Dan ya terkait itu juga dia viralkan. Dan Bunda Ike ini mereka membahas tentang pernonotan mengenai Yesus Kristus teman sekalian. Jadi sehingga saya mereaction. Kita lagi-lagi menggunakan hak jawab kita untuk meluruskan setiap tuduhan-tuduhan mereka. Mereka menyerang sisi kemanusiaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah teman sekalian, kali ini tuh ada hal yang penting saya tanggapin. Karena saya melihat Uni Rifa ini teman sekalian seakan orang yang memang tidak berpendidikan. Ya. Jadi dia mengkritisi pembukaan video saya. Seperti yang saya katakan tadi teman sekalian, Bismil abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Katanya, saya itu niru-niru mereka, niru-niru cara Islam, ya kan? Apa namanya itu, untuk menipu umat Islam. Aduh, ini katanya itu pakai logika, pakai otak, tapi ternyata ini nggak pakai otak dan logika teman sekalian. Baik, seperti apa komentarnya terhadap video saya? Mari kita simak berikut ini. Untuk agamanya gitu loh. Nggak punya identitas untuk agamanya. Ini coba perhatikan lagi. Ini memalukan teman-teman, tapi mereka nggak punya rasa malu ya. Emang mereka tuh nggak ada rasa malu. Coba lihat, perhatikan ya. Bismillah abi wal ibni wal ruhil kudus. Bismillah wal ibni wal ruhul kudus. Ilahu wahid. Salam alaikum bis. Pakai bahasa Arab, nggak tahu malu. Nggak tahu malu. Nggak tahu malu, bener-bener nggak tahu malu. Nggak ada edit. Apa ya? Apa dia jijik gitu sama bahasa kitab sucinya yang asli pakai bahasa Yunani? Bismillahi. Apa? Ya. Ya, teman-teman sekalian, itulah kelucuan daripada si Uni Rifa ya. Jadi dia mencoba teman-teman sekalian mengkritisi bahasa Arab yang saya gunakan ya. Orang-orang Kristen Arab kan selalu menggunakan itu. Bahkan orang-orang Kristen Ortodoks juga menggunakan itu. Nah, ini sangat menarik sekali. Kenapa? Karena dia tidak tahu teman sekalian. Dia pikir mungkin saya itu sedang meniru-niru agamanya lagi. Memang dasar nenek tua ya teman-teman sekalian ya. Dasar nenek tua. Jadi dia udah menjadi penghujat, penista agama, ya. Sekarang dia berusaha untuk menutupi itu teman-teman sekalian, ya. Jadi sementara yang saya gunakan itu Bismil abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang esa. Itu. Jadi saya tidak sedang menggunakan bahasanya. Dia yang dia dengarkan. Ada juga kemarin Bang Trix Channel ya. Bang Tri Channel juga tuh mengkritisi itu juga. Bismil lalu dihubungkan saya dengan Muhammad KC. Itu katanya alasan kenapa Muhammad KC ditangkap karena dia rubah-rubah itu. Bismillah lalu dia rubah menjadi bis Yesus. Lah, emangnya bahasa Arab itu punya agama? Iya kan? Nanti Uni Rifa mengaku itu memang masa tidak punya agama. Ya udah, kenapa Anda sewot ketika saya menggunakan bahasa Arab? Ya sekalipun ya tidak saya fasih bahasa Arab, suka-suka gue dong. Suka-suka Laskar Kristus. Ya saya mau pakai Salom kah, Salom Elechem kah. Ya itu urusan saya. Bukan saya tidak pede dengan agama saya. Tapi karena Anda memang kurang literasi. Di mana Anda kemudian tidak bisa membedakan mana bahasa Arab, mana agama. Gitu loh.
yang berbaur Arab itu kalian klaim itu milik kalian, termasuk kata Allah. Ya, orang-orang Kristen di sana ketika makan daging babi misalnya, pasti ketika mereka berdoa mereka Bismillah, pasti mereka akan ngomong begitu. Lalu mereka mau doa bagaimana lagi? Membuka doa mereka seperti apa lagi? Ya sudah pasti demikian. Makanya sangat, aduh kasihan ya teman-teman sekalian. Ya jadi bukan kita tidak pede dengan menggunakan asli bahasa kitab suci kita seperti Shalom Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Ini adalah bahasa kitab suci kita. Tetapi teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwa Alkitab kita itu tidak anti diterjemahkan. Beda dengan mereka, katanya tidak boleh diterjemahkan, tapi ada terjemah bahasa Indonesia. Iya kan? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang maha tahu, mengetahui segala sesuatunya. Tidak bisa dibatasi ketika Anda berdoa, tidak hanya harus bahasa tertentu saja. Ketika Anda menggunakan bahasa daerah masing-masing, ya Tuhan di sorga yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu tidak menjawab kita. Kan tidak demikian. Itu hanya di ajaran agama Unirifa. Kalau berdoa harus bahasa Arab. Apa-apa harus bahasa Arab. Ya, saya mengingat ya satu narasi yang dibangun oleh Felix Xiao. Dia bilang bahwa kalau udah berbicara bahasa Arab itu pasti identik dengan Islam. Itu sudah pasti, kalau ada yang mengejek bahasa Arab, sudah pasti mengejek Islam. Waduh, pusing saya. Gitu loh. Nah kurang lebih seperti Unirifa ini. Bismil, bismil, bismil. Saya bilangnya Bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Sangat jelas dong. Ya, bukan bahasa Islam tuh, bukan bahasa kitab suci Anda kan. Jadi nih kita lanjutkan teman-teman sekalian videonya ya. Narasinya selanjutnya itu dia mencoba membohongi umat ya. Mari kita lihat video berikut. Ini loh orang-orang yang tidak punya identitas. Gini kebiasaan mereka itu kalau menginjili ya, menggunakan bahasa Arab, menggunakan cara-cara orang Islam. Mereka akan menunjukkan bahwa mereka tuh seolah-olah seperti terlihat Islami banget gitu. Karena tujuannya apa? Mereka mencoba untuk mengkristenkan orang-orang yang sudah beragama Islam, melanggar keputusan SKB 2 Menteri. Saya punya videonya banyak sekali itu. Nah orang ini salah satunya adalah orang yang, kalau saya malu nih. Oke, teman-teman sekalian, dia katakan bahwasanya itu orang Kristen itu suka pakai cara-cara Islam ya, pakai bahasa Arab dan lain sebagainya, sehingga lebih Islamik daripada orang-orang Islam itu sendiri dengan tipu daya untuk menyampaikan Injil dan sebagainya. Ya, dan dia yang saya tandai di sini, dia katakan bahwa orang-orang Kristen itu menawarkan agamanya kepada orang yang sudah beragama, yaitu beragama Islam, melanggar ya ketentuan daripada undang-undang SKB 2 Menteri kah? Nah teman-teman sekalian, kalau kita melihat selama ini, mereka gencar kok untuk memualafkan orang-orang Kristen kok. Donditan, udah berapa yang dia mualafkan? Juma, sudah berapa yang dia mualafkan dari Kristen? Ustadz Ahmad Kainama, walaupun semuanya itu bohong ya. Ada banyak yang settingan-settingan gitu ya. Kita semua bukan orang bodoh kok. Ya, jejak digital kita bisa cek semua. Kan gitu. Nah jadi kalau Anda mengatakan demikian, kenapa kemudian Islam memualafkan orang-orang Kristen? Bahkan ya yang seperti misalnya ya Ustadz Nababan. Dia katakan dia berdakwah di NTT, dia bagi-bagi uang gitu ya. Dia bagi-bagi makanan, lalu ditawarkan Islam untuk masuk ke agama Islam. Dan alhamdulillah katanya mereka berbondong-bondong. Bahkan ada orang tua antar anaknya untuk disyahadatkan masuk Islam oleh Ustadz Nababan. Ya. Bahkan Ustadz Nababan ini juga sering ya, dia punya channel ke Nias di sana, di Nias Selatan, di kampung saya teman-teman sekalian. Padahal itu omong kosong semua untuk meraih donasi, mencantumkan nomor rekeningnya, mendapatkan uang dan segala macam dukungan daripada Islam. Jadi ini sebenarnya yang dilakukan oleh mereka. Mereka mau memualafkan orang-orang Kristen. Padahal kan mereka hanya diajarkan untuk berdakwah kepada orang yang seagama saja. Tapi terbukti mereka berdakwah mengganggu kekristenan. Termasuk Unirifa ini yang terus mendakwa orang-orang Kristen menggunakan ayat-ayat kitab suci orang Kristen, bahkan menghina tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebenarnya yang melanggar aturan siapa? Sekali lagi, pakai otak. Ya, ketika saya di Papua itu kami biasa bilang begini, kok jangan otak mati gitu. Kok pakai otak dikit. Nah, begitu. Kita lanjutkan lagi video berikut. Nggak tahu ya, karena mereka memang nggak punya malu ya. Orang ini nggak tahu malu menggunakan bahasa memang bahasa itu tidak beragama, tapi setidaknya punya identitas dalam keagamaan. Ini orang Hindu tuh keren loh, mereka punya bahasa Sanskerta
Nama Tuhan mereka jelas. Mereka tidak mengutip, tidak mengganti Sang Hyang kayak ada salah satu orang Bali kemarin juga nggak terima ya, karena Sang Hyang Widi dijadikan Sang Hyang Yeshua. Itu ngeri banget loh mengutip-ngutip kalimat sakral orang lain untuk keagamaan lu sendiri. Mereka mengolok-oloknya. Nah, ini dia bilang apa? Mengolok-olok nonot Yesus katanya. Padahal mau diingkari Yesus itu punya nonot. Mohon maaf nih. Itulah kenapa saya katakan mereka ini adalah penista Tuhan sejati, tetapi akhirnya mereka ketika kita buka konstruksi berpikir bahwa kita menganggap itu penistaan ketika mengatakan Tuhan itu punya kelamin. Nah, tetapi akhirnya mereka merasa ternista dengan kita membahas bahwa Yesus itu punya kelamin, dan kemudian bagi kita kita tidak terima Tuhan yang punya kelamin, karena bayangkan ya, mohon maaf nih, Tuhan punya alat vital yang dimiliki oleh laki-laki dewasa dengan fungsi-fungsinya. Nah, dan ini menjadi perdebatan juga di agama Kristen. Nanti saya tunjukkan perdebatan antara Demian dengan Samuel terkait nonot Tuhan. Orang ini nggak pernah nonton, dia nggak bahas tentang itu. Tapi dia membahas bagaimana Bunda Ike menceritakan kenapa dia, salah satu alasan dia menjadi mu'alaf adalah karena memikirkan bagaimana mungkin Tuhan punya nonot. Maka saya bilang, wah ini gara-gara pernonotan. Dan dia merasa Tuhannya dihina, kata dia nih. Makanya saya bilang dia tukang fitnah. Jelas-jelas di situ Bunda Ike menceritakan, saya dengan Nora mengatakan bahwa ya kalau memang Yesus itu punya nonot, emang itu penistaan? Tidak, emang Yesus punya kelamin kan? Kecuali dia mau mengatakan Yesus nggak punya kelamin nih. Tapi jadi sebenarnya teman-teman sekalian, yang tidak tahu malu itu adalah si Uni Rifa. Yang dikit-dikit itu adalah orang punya Islam. Kata Allah milik Islam, ya. Kata Bismil punya Islam. Kenapa nggak mengklaim seluruh dunia ini saja punya Islam? Gitu loh. Oh, tapi sebenarnya sudah diklaim teman-teman sekalian. Nabi Adam Islam, Nabi Ibrahim Islam, Nabi Musa Islam, Nabi Noah Islam. Siapa lagi nabi-nabi yang mereka bilang ya? Sebenarnya dalam Kristen bukan nabi, tapi mereka bilang itu nabi. Nabi Daud ya, itu Islam. Salomo Islam ya. Sulaiman begitu, mereka ganti nama menjadi Sulaiman. Lalu apalagi teman-teman sekalian, semua Islam. Yesus Kristus Islam hanya karena Yesus sujud. Sejak kapan begitu? Ini makanya saya katakan ini sebenarnya mereka ini adalah orang-orang stres. Orang-orang yang mabuk agama. Karena udah sangat jelas metode dia ini seperti ini. Nah teman-teman sekalian, dia tidak terima ketika saya mereaction. Dia menghujat Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak keberatan ketika Anda berbicara bagaimana ya dengan Yesus ya yang normal gitu. Anda dengan lemah lembut, Anda dengan baik, Anda dengan niat yang baik untuk Anda bertanyakan hal itu. Tapi kan Anda mengolok-olok. Nonot Yesus itu begini, loyo kah, kuat kah, apakah begitu kah? Oh ada 2 telur, 1 batang, lain sebagainya gitu. Ini kau perempuan. Kau itu PLC. Kalau kau PLC sih, kalau yang udah menikmati banyak nonot, ya mungkin saja gitu loh. Jadi kau bisa bedakan ini, bedakan itu, lain sebagainya. Nah, iya kan? Jadi Anda sebenarnya menampar mukamu sendiri, Rifa. Anda sedang menampar mukamu sendiri. Kau yang tidak tahu malu. Anda seorang perempuan lalu Anda bahas nonot. Ya. Jadi bukan kemudian karena Yesus berkelamin sebagai laki-laki. Karena dia lahir sebagai orang Yahudi berjenis kelamin laki-laki. Itu hal yang biasa. Tapi apakah Kristenan tidak bisa menjawab itu? Bisa. Karena Yesus sendiri berkata, ada orang yang sejak lahirnya ya dibuatlah demikian, artinya dia tidak akan menikah seperti Rasul Paulus, ya kan? Ada juga karena dibuat oleh orang lain, karena budaya waktu itu, misalnya karena rajanya dia menempatkan orang yang menjaga ratu, jadi dia harus kebiri orang-orang yang menjaga dan harus yang siap begitu, ya. Karena itu dibuat oleh orang lain. Ada juga ya karena memang memfokuskan dirinya untuk melayani pekerjaan Tuhan, seperti saat ini. Ada pastor-pastor di gereja Katolik, romo-romo di gereja Katolik yang tidak menikah, suster-suster. Nah itu tidak harus ketika punya kelamin itu harus difungsikan. Seperti yang dikatakan Juma itu, si koncokau itu, ya, di mana dia bilang Yesus makan daging, makan ini semua, jadi terbuatlah itu spermanya. Yesus melampiaskan spermanya di mana? Nah ini yang merupakan penistaan. Anda mengolok-olok. Gitu loh. Ya. Sambil tertawa-tertawa, itu yang dianggap penistaan. Anda kan menganalogikan Tritunggal.
Anda bukan sedang menghina Yesus, kemanusiaan Yesus, tapi Anda menghina Tritunggal Maha Kudus. Jantung kekristenan itu sendiri. Karena orang disebut Kristen itu harus percaya kepada doktrin Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu menjadi kesalahan Anda. Gitu. Anda, Nora, dan juga Bunda Iko yang bilang bunda-bunda itu udah tua loh, malu. Malu. Gitu loh. Yang dibahas nih, yang dibahas ini. Nih, yang dibahas. Lucu. Kayak dua telur. Aneh. Makanya saya katakan teman sekali, ini adalah orang-orang yang stres. Gitu loh. Orang-orang yang mabuk agama. Yang sibuk mengurusi agama lain. Baik teman-teman sekalian, sekian reaksi kita kali ini. Ya, doakan terus kami supaya kami bisa mengcounter manusia-manusia iblis seperti si Rifa ini. Dan ya, gerombolan-gerombolan dia. Ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.